Halo teman-teman, selamat datang kembali. Di pertemuan kali ini kita akan refaktor lagi aplikasi kita yang tadinya menggunakan standard library. Sekarang kita akan menggunakan sebuah library yang sangat populer ya. Dan library ini juga nanti dipakai oleh framework Next.js ya, yang nanti akan kita pakai di project akhir ya. Dan kalau sebelumnya kita lihat bahwa kalau kita menggunakan seperti ini, misalnya get tags, terus kita buat query param something di sini gitu ya, ini nggak bakal ketemu gitu kan, karena semua pet ini dianggap sebagai pet gitu ya, semua URL ini dianggap sebagai pet. Nah, nantinya menggunakan Express ini lebih mudah lagi dan banyak hal yang bisa kita simplifikasi nantinya gitu ya. Langsung saja kita coba lihat dokumentasi dari Express ya gitu ya, bagaimana cara setupnya gitu. Kalau teman-teman perhatikan di sini, kalau kalian kunjungi official website-nya, di sini dibilang bahwa Express itu adalah cepat dan juga unopinionated gitu, artinya kita bisa pakai itu secara bebas, misalnya kayak tergantung kita mau gimana patternnya gitu ya, tidak mengikuti sebuah rules gitu, beda dengan framework gitu ya. Oke, langsung saja teman-teman bisa install kayak gini, copy ini, kemudian buka editor, kita buka editor, dan harusnya kalau kalian udah install, nanti bakal sudah muncul di sini package JSON ya. Kayak gini. Kita pakai versi 4 di sini ya. Sekarang ini sebenarnya hampir semuanya bisa kita hapus. Oke, walaupun kita hapus semuanya, tapi sebenarnya konsepnya masih sama teman-teman. Oke, kita hapus dulu aja. Kita hapus kecuali yang task controller ya. Kita hapus ini juga, semuanya kita hapus. Nah, hal yang pertama kita lakukan adalah membuat sebuah Express application. Tentu kita harus import dulu nih si Express-nya gitu ya. Express, kemudian kita require ke Express di sini karena kita udah install tadi ya. Sekarang kita buat app untuk Express. Nah, caranya itu cukup mudah, tinggal kalian panggil aja nih. Ini otomatis membuat app. Nah, atau teman-teman bisa lihat di dokumentasi di sini ya. Pergi ke sini ke dokumentasi. Caranya adalah tinggal kita buat app di sini. Oke? Kemudian kalau kita mau buat routing ya. Nah, tadi kita kan ada routing kita di sini ya. Pertama kita listen dulu nih, app listen sama persis kayak yang tadi. Kita simpan portnya. Portnya bisa jadi kita ambil nanti dari INV dan port tadi ya. Kita kalau di kosong kita kasih 80 untuk portnya gitu. Kita masuk port. Nah, kalau sebelumnya kita menggunakan di sini sebuah host ya, di sini tidak perlu tinggal port aja, kemudian callback-nya gitu. Callback-nya mungkin gini, console.log gitu kan. Nah, server is listening on port gitu. Misalnya portnya tadi adalah kita pakai string interpolation aja, udah ya. Port. Kayak gini. Oke, ini harusnya udah sama nih. Udah bisa kita setup servernya. Tapi kita belum mapping routingnya gitu kan. Nah, caranya cukup mudah di sini teman-teman. Tinggal app dot di sini. Nah, kita mau apa metodenya tadi? Misalnya adalah kita get, kalau kita nanti pergi ke halaman API P1 tags, ya kan ini metodenya get nih sekarang. Nah, itu nanti akan kita arahkan ke tags controller dot kita belum buat instance ya. Kita buat dulu instance ini. Const tags controller itu adalah sebuah new tags controller ya, yang tadi. Nah, di sini dia menerima sebuah callback teman-teman. Callbacknya itu adalah sebuah, coba kita perhatikan, sama persis ya, dia punya request dan response. Coba, ini request dan juga response ya, sama persis. Nah, tetapi sebenarnya ini beda teman-teman, objeknya ya. Yang tadi menggunakan standard library itu lebih complicated. Kita bacanya harus request on data dan lain-lain gitu kan. Sini lebih simpel sebenarnya. Oleh karena itu, kita harus adjust juga nih si tags controller kita untuk mengikuti sintaks yang ini. Walaupun sebenarnya parameternya sudah sama, tapi cara makainya berbeda teman-teman. Oke? Kita buat aja. Pertama kita lihat dulu dokumentasinya bagaimana menggunakan get ya. Kita lihat ketika kita request, itu ada get dan respon di sini ya. Dan kalau kita perhatikan sebenarnya itu harusnya
kalau tidak salah itu menggunakan respond.send ya, apa JSON ya, res.json untuk mengirim JSON gitu ya. Nah, simpelnya kita tinggal update aja punya kita yang tadi sebelumnya ya. Di sini kita perbaiki dulu sedikit tentang yang ini, mengikuti punyanya si Express. Walaupun ini udah sekarang menggunakan ini ya, request dan response. Nah, tapi respon cara ngirimnya sekarang beda teman-teman, yaitu respond.json di sini. JSON. Nah, kita kirim apa? Ya kan? Sebelumnya kita kirim data kan, data seluruhnya gitu. Berarti kita tinggal kirim this.seluruhnya ini dan kita kasih status di sini 200 gitu. Lebih simpel. Kita tidak perlu menggunakan ini lagi. Tidak perlu manual write header dan nggak perlu set ini lagi. Dan content type nggak perlu lagi teman-teman. Semua hanya tinggal pakai ini aja. Oke? Dan sekarang kalau kita perhatikan di sini gitu ya, kita bisa langsung pakai ini si task controller dot get all. Gini. Dan kalau kita jalankan, kita jalankan ya. Oh, already use. Sepertinya masih ada task controller. Ini salah import. Oke. Ini sudah jalan. Dan kalau kita buat get, harusnya sama hasilnya. Sama yang seperti sebelumnya. Nah, sekarang kalau kita buat kayak gini ya. Hasilnya sama. Dan sekarang kalau kita buat di sini. Misalnya name Bob gitu ya. Ini sekarang ketemu juga teman-teman. Oke. Sangat simpel sekarang. Oke ya. Dan tidak masalah dengan ini. Dan sekarang ini juga bisa kita akses nanti sebagai data. Tapi kita skip dulu, nanti kita bahas ya secara mendalam tentang itu. Nah, sekarang kita update lagi nih. Kita update lagi terkait si create-nya gitu ya. Nah, sekarang kita bisa mapping nih app.post. Nah, sama nih API-nya. API P1 tags. Path-nya sama, tetapi metodenya sekarang berbeda gitu kan. Kita update di sini task controller create. Nah, sekarang create-nya kita harus update. Oke, kita tidak menggunakan yang ini lagi. Nggak menggunakan yang ini, karena sebenarnya si Express ini sudah membungkus bagaimana semua di-handle ininya gitu ya. Nah, sekarang bagaimana cara kita membaca request body gitu ya, request body. Nah, di sini kalau kita perhatikan di dokumentasinya, di sini, kalau kita pengen mau ngambil request body, itu tinggal request.body di sini teman-teman. Gini ya, ngambil request.body. Nah, tetapi ada beberapa hal yang kita setup dulu di sini. Pertama, kita harus buat body parser dulu di sini, teman-teman. Oke? Sebenarnya tidak harus kayak gini, harusnya sudah ada bawaannya. Kalau tidak salah, JSON, mungkin kita cari di sini ya. App or post, harusnya di dokumentasinya ya. Use, coba kita cari kata use, tidak juga. Tadinya saya melihat dia menggunakan JSON. Nah, kalau kita lihat sekarang, apakah sudah di set ya? As request body is set based on user control. Oke, ini bukan ini. Oh, ini teman-teman. Sekarang kita bisa pakai Express JSON di sini. Oke, yang mana ini menggunakan body parser. Ini waktu awal-awal menggunakan Express.js kita harus manual tuh. Tapi sekarang kita bisa menggunakan langsung body parser di sini. Ada Express.json sekarang di sini ya. Kita bisa setup menggunakan kayak gini kalau tidak salah. Express.json, kita lihat this built-in middleware. Oke, langsung bisa kita gunakan. Tinggal kayak gini harusnya. Di sini kita bisa gunakan ini kita pindahkan dulu ya. Taksnya ke atas biar lebih rapi. Di sini app.use kita bisa express.json. Kayak gini. Ini otomatis akan membaca data sebagai JSON setiap request yang kita berikan. Dan kalau kita akses di sini, sekarang tinggal gini teman-teman, request.body. Gitu. Oh, jangan kita hapus semua logiknya ya. Ini kita ambil sekarang bagian sini bisa kita update langsung menggunakan request.body. Kayak gini. Oke, dan kalau nanti kita dapat ini undefined gitu ya, kita bisa langsung send datanya yang ini.
Dan sekarang lebih mudah lagi teman-teman, tinggal menggunakan request.json. Oke, tinggal kasih ini datanya. Kemudian kita kasih statusnya di sini 400. Ya kan? Kita tidak perlu menggunakan custom buatan kita lagi yang ini. Oke. Sangat mudah ya. Tinggal buat kayak gini. Kita rapikan datanya mungkin kayak gini. Kemudian ini kita buat ke bawah ya, biar lebih rapi aja. Kayak gini. Oke. Ini untuk yang dia kalau validasinya error gitu ya. Nah, kalau sukses, sekarang kita juga ngirimnya lebih mudah lagi, tidak menggunakan ini lagi nih. Tinggal respon JSON kita kirim si new task ya, sama statusnya adalah 201. Kayak gini. Kita nggak memerlukan ini lagi dan nggak memerlukan ini lagi. Oke, kita lihat lagi nih, kita atur lagi untuk mungkin kita refaktor di sini dulu semua ya. Oke, sekarang yang ini kita pindahkan ke atas dulu. Oke, sekarang ngambilnya request.body. Oke, ngambil datanya udah otomatis di decode. Kemudian ini kita ubah lagi menggunakan ini ya, aku copy datanya terus request.json kita kirim, ini JSON-nya. Kemudian kita kasih statusnya adalah 400. Gitu. Sama juga dengan yang sini. Ini new deleted tags ya, berarti sekarang request.json kita kirim si deleted tags ya. Kemudian kita kasih statusnya 200. Sesimpel itu teman-teman. Oke. Ini juga logiknya kita ambil dulu semuanya. Kita ambil dulu semuanya, kita pindahin ke atas. Kemudian ini baca dari request.body. Kayak gini. Yang ini kita pindah lagi menggunakan res.json. Kita kasih objeknya, kasih statusnya 400. Oke ya. Kurang lebih ini juga harusnya sama. Cuman datanya kita ganti ini. Kita ganti ini. Oke, ini validasinya ya, teman-teman. Terus ini juga sama harusnya. Kita copy aja, hanya message yang berubah di sini ya. Oke, message-nya berubah, tapi ini 404 ternyata. Kita simpan lagi nih. Kemudian yang terakhir ini kita ganti menggunakan respon JSON. Tadi menggunakan respon kan. Mohon maaf, ini bukan request ya, ini respons ya teman-teman. Ini respons benar, respons JSON. Kita kirim. Ini yang data yang mau kita kirim. Kita kasih statusnya 200. Gitu. Ini hapus. Ini udah ikuti semua logik yang sama sebelumnya. Dan sekarang kita tinggal mapping nih routingnya. Dan sangat mudah semuanya. Tinggal kita ganti ini menjadi put tadi ya. Put ini untuk update. Kemudian delete, tinggal delete. Kita nggak perlu pakai switch statement lagi ya. Tinggal kita ganti ini remove tadi ya. Remove. Nah, harusnya dengan kayak gini sudah selesai teman-teman. Oke, sangat simpel menggunakan Express ya. Dan sekarang kalau mungkin kita reload biar lebih kelihatan ya. Sekarang kita coba lagi nih, simulasi lagi nih. Pertama kita get dulu semuanya. Oke, benar ya. Kita hapus, kita update dulu menjadi on progress. Task A udah kita update. Sekarang kita lihat update, ya kan? Kita delete task A. Delete. Harusnya di get, udah nggak ada. Kita tambahkan D. Sekarang ada. Oke, kita lihat sekarang. Di get, harusnya masih ada juga. D. Oke ya. Nah, artinya kita sudah berhasil untuk menggunakan Express dan mostly kita reuse code yang di sini ya. Menggunakan Express dan juga ini jadi lebih simpel dan kita tidak butuh utilitas yang ini lagi. Teman-teman bisa perhatikan ini tidak digunakan lagi dan ini juga tidak digunakan harusnya. Atau masih ada yang menggunakan. Oke, ini. Ini harusnya kita ganti menggunakan respon JSON. Kita kasih status ya, itu adalah 400. Kayak gitu ya. Ups. Nah, udah selesai teman-teman. Ini adalah cara kita menggunakan Express.
kita tidak perlu menggunakan lagi kayak tadi ya, suitcase dan lain-lain. Dan sekarang otomatis ini bisa ke handle. Walaupun ada nanti tambahan URL seperti ini ya. Contoh kayak ini, tidak ada masalah lagi nih. Dan waktu pun create nantinya misal kita buat tax D, menjadi tax E, kita tambahin di sini argumen gitu ya. Ini tetap sukses. Oke ya, ini enaknya menggunakan Express. Oke, semua udah di-handle semua ini untuk query paramis ini. Oke ya, mungkin cukup sekian dulu untuk migrasi menggunakan Express. Kita akan lihat fitur Express yang lebih menarik nanti di pertemuan berikutnya. Cukup sekian dulu teman-teman. Terima kasih.